Oke, halo sahabat operator Arkas dan tim manajemen BOS di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Girungan, channel pendidikan dan tutorial TIK. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang aplikasi Arkas. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara membuat BKU tahap yang ketiga di tahun 2022, dan ini menggunakan aplikasi Arkas versi 3.4. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang pembuatan RKS perubahan untuk menyesuaikan anggaran yang terrealisasi di tahap yang ketiga. Bisa kalian lihat videonya di link deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita login ya di aplikasi. Oke, kalau sudah terbuka ya, dimasuk di dashboard Arkas, ini kita langsung ke menu penatausahaan, aktivasi BKU, sumber dana, oke, BOS reguler perubahan ya. Oke, ini sudah terbuka September karena RKS perubahan kita sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi kita bisa langsung membuat BKU tahap yang ketiga mulai dari bulan September ya. Oke, sebelum kita menginputkan ya BKU ya, siapkan dulu BKU manual, nota-nota ya, dan juga rekening koran ya, dan semua yang dibutuhkan dalam penginputan BKU ya. Oke, langsung saja kita aktifkan bulan Septembernya. Nah, aktivasi bulan, apakah Anda yakin bulan September akan diaktifkan? Ya, kita tekan ya. Nah, ini sudah aktif ya bulan September. Nah, apakah di bulan September itu kita menerima dana BOS? Kalau ada, kita tekan penerimaan transfer. Namun di sekolah kami itu untuk dana BOS tahap 3 itu cairnya di bulan Oktober. Jadi September ini kita tutup saja ya, tidak ada transaksi. Kita klik lagi ya, apakah Anda akan menutup BKU bulan September? Oke ya, ini tutup BKU ya. Untuk bunga bank, jasa giro, pajak bunga, administrasi bank ini dinolkan saja. Nah, kita tidak perlu menyesuaikan dengan rekening koran yang ada jasa gironya, kita nolkan saja. Klik OK ya. Oh iya, oke, saya belum mengaktifkan internet ya. Sebaiknya kita langsung koneksikan dengan internet agar terhubung dengan langsung ke server ya pada saat perpindahan BKU-nya ya. Oke, kita coba ulang ya. Ini September kita tutup ya. Oke ya, dia akan menyinkronkan ya dengan server ya. Ini sudah aktif ya, sudah muncul tombol Oktober. Kita tinggal aktifkan lagi, kita klik ya, kita aktifkan dulu, baru kita cek ya apa dana BOS sudah masuk di Oktober ya. Ini sini kita cek di rekening koran tanggal 12 bulan 10 tahun 2022 ini ya, masuk dana BOS tahap 3 sejumlah 86304. Oke ya, kita tekan penerimaan transfer ya di sini. Nah, di sini kita atur tanggal ya sesuai dengan yang ada di rekening koran. Tanggal 12 bulan 10 tahun 2022 ini tahap 3 ya. Kemudian jumlah transfer harus sesuai dengan yang ada di rekening koran 86304. Oke ya, kita klik OK. Ya, ini sudah ya, sudah masuk, berarti kita lanjut ya untuk penginputan SPJ yang ada di bulan Oktober ya. Pasti sudah ada karena dananya kan sudah
masuk ya dana bos, ya pasti sudah ada transaksi. Namun ketika ada transaksi yang terjadi di tahap kedua mungkin ya, tapi dibayarkannya di bulan September ya. Ya, dana bos kan belum cair di September. Jadi kita inputkan semua di bulan awal di Oktober ya, seperti itu. Oke, kita ke menu buku kas umum di atas sini ya. Oke, selanjutnya pilih sumber dananya, bos regular perubahan ya. Nah, di sini sudah ada dana ya, dana bos tahap 3 sudah ada ketika kita menekan penerimaan transfer tadi. Nah, kita cek lagi di rekening koran kita tariknya berapa ya dari dana bos ini yang masuk ya, kita cek. Nah, di tanggal 13 itu ada penarikan sejumlah 43034 ya, tanggal 13 ya. Kita tekan tarik bank ya, ini tariknya tarik tunai ya, ini tarik tunai, penarikan tunai. Oke, tanggal 13 kita ganti tanggal 13 sejumlah 43.304, klik OK ya. Hati-hati dalam proses tarik tunai, setelah tunai ataupun pengembalian dapat mengakibatkan anggaran tidak seimbang ya. Apakah Anda ingin lanjutkan? Ya, oke ya, ini sudah ada uang tunai ya ketika kita tarik tunai, jadi sisanya ini masih ada ya, sisa untuk jika ada SPJ non tunai ya. Nah, ini untuk SPJ yang tunai sejumlah ini ya, kita habiskan. Oke, selanjutnya kita cek BKU ya, BKU manual kita untuk transaksi-transaksinya yang mulai dari pertama ya. Di sini untuk transaksi yang pertama sebenarnya di bulan September ya, tanggal 5 September ini ada pembayaran pulsa listrik ya. Nah, ini dibayarkan secara tunai ya, jadi kita tekan SPJ ya yang ini. Nah, selanjutnya di tanggal di sini tanggal transaksinya. Nah, kita tidak bisa kembali ke September ya. Jadi ketika ada transaksi di bulan September, kita taruh saja ya pelunasannya di tanggal 13. Dimana dananya kita sudah ada ya. Oke, kita klik OK di sini. Kemudian kita pilih rekeningnya pembayaran listrik ya. Di sini kita cari itu di tagihan listrik ya, belanja tagihan listrik. Kemudian kita cari di kegiatan lagi, kita search di sini. Oh iya, ya. Jadi di sini sudah ada lagi pilihan sipla atau non sipla. Jadi untuk tagihan listrik ini kita centang yang non sipla ya, karena kita tidak belanja di sipla. Oke, iya. Kita ambil yang bulan September. Nah, volumenya 1 ya. Oke, nah kita OK dulu ya. Oke, itu SPJ tunai ya, yang non sipla. Selanjutnya kita inputkan semua belanja-belanja kita ya, SPJ kita yang ada di bulan September ya, walaupun ini kita menginputkannya di Oktober. Oke, next ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan yang penginputan BKU yang penting-penting saja ya. Oke, kita ambil contoh saja ya. Contoh yang ini agak sedikit berbeda. Untuk ini non sipla ya. Di sini ada pembelanjaan rapat bulanan guru ya. Di sini berarti makanan dan minuman, makanan konsumsi ya. Nah, di sini kita pilih yang bulan September ini ya. Ini ada 1 kali, berarti volumenya 1. Harga ya
sudah sesuai ya 780. Nah ini kita hilangkan ya, karena kita tidak menggunakan pajak ya. Nah dia akan hilang. Oke, kita klik oke ya, masuk ya di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan penginputan bahan bangunan ya. Nah, di sini SPJ-nya tunai, non sipla ya. Oke. Selanjutnya kita pilih ya rekeningnya belanja bahan bangunan dan konstruksi. Kemudian saya pilih kegiatannya. Di sini ada banyak ya, tapi yang akan saya inputkan baru dua item dulu ya di toko yang sama. Ini banyak sekali belanja tapi berbeda tanggal ya, berbeda tanggal. Juga ada yang satu tanggal tapi berbeda nota ya, itu kita bisa satukan nanti ya. Nah kita inputkan dulu nama tokonya. Oke, dia kalau sudah pernah menginputkan nama toko ya, di sini semua untuk detailnya NPWP, alamat, nomor telepon ini langsung otomatis ya akan muncul. Nah selanjutnya jangan lupa untuk tanggal notanya ya, di sini kita harus rubah ya. Jika misalnya kita belanja di bulan September ya, kita rubah di September. Walaupun memang pelunasannya di bulan Oktober karena dana bos baru masuk di bulan Oktober. Nah di sini 12 tanggal 12 ya, 12 September itu kita belanja 50 sen gelombang ya. Kita lihat volume 50 ya di sini. Sen, nah ini sen 50 sejumlah. Kita cek di nota juga ya, harus sesuai dengan yang ada di nota ya. Jumlah volumenya ini 3.100.000. Baru ada 10 ujung besi seharga 570. Nah ini ya dia besi. Selanjutnya kita cek lagi nota yang lain. 115, ini besi ya, 115. Oke, baru kita klik oke. Iya, kita oke ya di sini. Ya kita lanjut lagi ya. Oke, next saya akan mencontohkan untuk pembayaran jasa ya, untuk upah yang dibayarkan melalui transfer atau SPJ non tunai ya. Seperti pembayaran di sekolah kami itu ada penjaga sekolah, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga administrasi ya. Nah saya contohkan SPJ non tunai ya. Di sini nanti akan terpotong untuk saldo non tunai ya yang ada di rekening bank. Kita klik SPJ non tunai, baru di sini non sipla. Selanjutnya kita cari jasa apa yang akan kita bayarkan ya. Di sini prasarana umum karena akan membayar tenaga penjaga sekolah di bulan September, tapi nanti pembayaran pelunasannya di Oktober ya. Oke. Nah ini volumenya hanya 1, harga sesuai ya. Ini tanpa menggunakan pajak ya. Nah di sini nanti ada pilihan ya. Di sini PNS atau non PNS. Jadi kita pilih non PNS ya. Nah di sini juga jangan centang ya. Kalau misalnya ada NPWP ya, tidak punya NPWP ya, jangan dicentang ya. Pastikan ini jangan dicentang ya. Oke, kita klik oke. Ya itu untuk SPJ non tunai ya. Ya nanti perbedaannya untuk SPJ tunai dan non tunai itu di nomor bukti ya. Kalau yang non tunai itu yang transfer BNU ya kodenya, nomor buktinya dimulai dari BNU, sedangkan untuk SPJ tunai itu dimulai dari BPU ya. Itu yang membedakan antara SPJ tunai dan non tunai di nomor bukti yang ada di BKU Arkas ini.
Oke, selanjutnya jika ada item ya, misalnya di belanja bahan bangunan ini, biasanya bahan bangunan itu tercampur dengan bahan listrik ya, seperti saklar, kabel. Nah, itu tidak ada di bahan bangunan, jadi terpisah. Jadi ya kita inputkan saja dulu yang ada di nota, bahan bangunannya dulu, baru selanjutnya kita baru inputkan lagi untuk bahan alat-alat kelistrikannya ya, yang satu nota ya, tapi berbeda kegiatan ya di sini. Nanti kita sesuaikan saja di sini dulu. Nah, contohnya di sini saya sedang menginputkan bahan bangunan ya, contoh kunci, paku, ya, pipa dan lain-lain ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Di sini ada belanja sebelumnya yang terindikasi muncul nota, kita klik OK saja. Di bawah nota sebelumnya dihapus dan digabungkan menjadi satu, iya saja ya. Oke ya, sudah disatukan, kita klik OK lagi sampai dia keluar seperti ini ya. Jadi gini, nota bahan bangunan ini sudah disatukan ya, karena mungkin karena satu bulan ya, bulan yang sama di bulan Oktober. Kita klik OK. Selanjutnya kita inputkan yang listriknya ya, bahan-bahan listrik yang satu nota dengan bahan bangunan tadi ya. Oke, kita lihat alat listriknya. Di sini hanya saklar sejumlah 80.000, sedangkan yang ini lain lagi notanya. Nah, mungkin juga akan disatukan lagi ya. Jangan lupa ya, tanggal di sini diganti ya, misalnya tanggal 1 Oktober ya. Oke, selanjutnya kita klik OK. Ini kita centang hilangkan, kita klik OK. Oke, selanjutnya ini sangat penting ya untuk pembelanjaan ATK, karena ATK sekarang harus dibayarkan secara non tunai dan harus menggunakan SIPLA ya. Ini saya akan mencontohkan untuk SPJ ATK ya. Jadi kita pilih SPJ non tunai ya di sini. Nah, selanjutnya kita centang yang SIPLA. Selanjutnya kita tinggal lihat tanggal transaksinya berapa, tanggal 27 ya. Ya, selanjutnya kita pilih rekening, baru masuk di alat tulis kantor ya. Ya, kita lihat kegiatannya. Nah, kita cari ya kegiatannya di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan inputkan nama tokonya ya, nama toko apa. Ya, ini masih input baru ya, jadi saya input manual ya. Untuk nomor teleponnya ini harus diinput manual ya, tidak bisa di copy paste. Kemudian kita centang ya, item-item yang kita belanjakan di toko SIPLA ATK ini ya. Ya, di sini hanya materai yang tidak ya, jadi pastikan total belanjanya ini sesuai dengan nota yang ada di ya ini ya. Jadi nota dari toko SIPLA ini ya. Jadi totalnya ini grand total 9435, ini 9435 juga. Itu sudah diinputkan bersama dengan PPN-nya ya, harganya. Jadi tidak ada PPN lagi di sini. Kemudian kita klik OK ya. Ini pajaknya kita hilangkan ya, karena PPN-nya semua itu ditanggung oleh toko ya. Ya, ini pastikan SIPLA ya. Ini pembayaran SIPLA dan non tunai ya. Ini pembayaran non tunai, jadi nomor buktinya BNU ya. Jadi ditransfer untuk ketentuan belanja ATK di tahap 3 tahun 2022. Kita klik OK. Ya, oke, ini sudah terinput semua untuk BNU ya. Belanja ATK di toko SIPLA ya secara non tunai.
Ya, oke. Untuk pembelanjaan di tahap di bulan Oktober ini sudah selesai, jadi kita akan menutup BKU untuk bulan Oktober ya. Jadi kita kembali ke menu aktivasi BKU di bagian atas kiri di sini. Nah, selanjutnya kita tutup bulan Oktobernya ya, karena kita akan lanjut dengan penginputan BKU di bulan November. Kita klik Oktober ya. Apakah Anda akan menutup bulan BKU bulan Oktober? Klik OK ya. Ya, ini jasa giro ya, biasanya ada di rekening koran itu ada ya, tapi untuk Arkas ini tidak ya, kita nolkan saja. Oke, kita tunggu, pastikan internetnya aktif ya supaya langsung tersinkron dan yang terhubung ke server Arkas. Ya, ini sudah terbuka ya, tombol BKU November, kita aktifkan saja. Ya, oke, ini sudah aktif. Ya, kita langsung ya di tidak lagi penerimaan transfer ya, karena tidak ada dana bos yang masuk kan. Jadi kita langsung ke menu buku kas umum, pilih sumber dana ya, masih ada sisa saldo ya, tunai dan non tunai ya. Ini jadi kita tinggal buat lagi SPJ di bulan November. Kita mulai di yang pertama ya, kita SPJ lagi ya, kita buat SPJ untuk bulan November ya. Oke, kita SPJ, kita pilih non tunai ya, transaksinya dimulai di tanggal 2. Ini saya belanja perabot ya, ini kegiatan perabot kantor. Ini belanja tempat sampah 8 buah ya, di toko houseware ya. Ini sudah pernah diinput houseware MK houseware ya, harus sesuai ya. Tanggal nota tanggal 2. Oke, pastikan jumlahnya totalnya sesuai ya, 588. Oke, kita klik OK. Di sini hilangkan pajak. Oke ya. Selanjutnya kita inputkan lagi SPJ di bulan November ya. Ya, oke. Untuk BKU bulan November ini sudah saya selesaikan ya, SPJ dan SPJ tunai maupun non tunai ya. Jadi saya tutup ya, saya contohkan lagi untuk menutup BKU bulan November ya. Ini tetap dinolkan, pastikan internet aktif supaya bisa tersinkron langsung ke server Arkas ya. Ya, ini BKU terakhir ya, bulan Desember ya. Kita langsung aktifkan dan kita langsung masuk di buku kas umum, sumber dana ya. Kita habiskan ya untuk sisa saldo baik tunai maupun non tunai sesuai dengan SPJ yang ada di BKU manual kita ya. Oke, jadi di tanggal 2 Desember ada belanja makanan minuman Aqua Bagian sejumlah ya, 4 galon. Oke ya. Nah, kita inputkan ya, saya kasih cepat saja ya penginputannya. Oke, jadi kita harus perhatikan ya, jika ada juga penarikan tunai ya di tanggal-tanggal tertentu ya. Nah, kita harus perhatikan terus rekening koran ya. Contoh ini kami di tanggal 20 itu menarik 565.000. Karena memang di situ untuk pembayarannya sudah tidak cukup, jadi harus tarik bank di tanggal 20 sejumlah 565.000 tanggal 20 ya. Oke, ini kita tarik ya. Ini untuk bank sudah nol, jadi sisa tunai ya.
Jadi kita tinggal lakukan SPJ yang tunai ya. Oke, nah ini kita sudah selesai menginput BKU di bulan Desember ya. Dan ini bulan terakhir di tahun 2022. Jadi di sini sudah 0 untuk saldo bank tunai ya, totalnya 0. Jadi disesuaikanlah dengan penganggaran kita ya. Kalau memang ada sisa, jadi di sini memang ada sisa ya, yang akan digunakan untuk tahun depan ya anggarannya. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah selesai, kita ke aktivasi BKU untuk menutup bulan Desember ya. Nah, sebelumnya sebaiknya kita sebelum sinkron kita backup dulu ya, supaya lebih aman ya ketika kita mau kembali. Ini Desember ini masih aktif, jadi kita masih bisa mengeditnya ya. Kita bisa pengajuan hapus BKU dan kita bisa memulai kembali dari bulan September, Oktober, November ya. Kita coba backup dulu. Oke, jadi kita search di sini ya. Ya, persen app data ya, kita buka. Kemudian di sini ya, artek petunjuknya, folder artek ya, ini kita langsung copy ya, arkas. Nah, di sini kan ada arkas client ya, jadi kita copy semua saja ke backupan ya. Ini kita tulis backup RKS. Ini tanggal 31/12/2022. Fix BKU Desember sebelum sinkron. Oke. Ya. Kita copy, kita salin di sini ya. Kita tunggu ya supaya data kita nantinya lebih aman ya ketika kita backup, dan kita akan ketika kita ada kesalahan penginputan BKU, kita bisa restore kembali data tersebut. Ini sudah ya, sudah tercopy backupannya. Kita bisa dengan lega menutup bulan Desember karena ini sudah akan terhubung dengan server ketika kita mengkoneksikan dengan internet ya. Kita tutup Desember, yakin ya. Oke, ini dinolkan. Oke ya, kita tunggu sinkronisasinya. Iya, sinkronisasi telah berhasil ya. Jika kita masih mau melakukan sinkron keseluruhan agar memang data BKU kita ini benar-benar terkirim langsung ke markas dinas, aplikasi markas dinas sampai ke server pusat, supaya langsung ya beberapa hari itu akan muncul di di laporan BOS online ya, di website BOS Kemdikbud ya, untuk laporan tahap yang ketiga itu. Jadi kita ke menu utama. Nah, di sini ada tombol sinkron, kita sinkron lagi ya, supaya lebih bagus sinkronnya. Kita sinkron keseluruhan. Kita tunggu sampai selesai. Ya, sinkronnya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita kembali ke penata usahaan ya, KUKAS umum, sumber dana, aktivasi BKU, sumber dana. Nah, selanjutnya kita akan memprint semua, print out mulai dari BKU ya, rincian objek, SPTJM ya, kemudian realisasi anggaran ya, K7, barang modal ya, semua itu kita print.
Nah, selanjutnya mungkin kita tim manajemen BOS ya perlu menghubungi juga, berkoordinasi dengan tim manajemen BOS di dinas untuk pengecekan data sinkronisasi apakah sudah masuk ke dinas pendidikan ya, aplikasi Markas, supaya laporannya sudah masuk ya. Oke. Demikian dulu tutorial dari saya tentang cara membuat BKU tahap yang ketiga tahun 2022 menggunakan aplikasi Arkas versi 3.4. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.